lagi boleh berjumpa, saudaraku. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, pada jam dan saat ini, kami akan belajar firman-Mu. Diberkatilah kami semua, agar kami memiliki pengertian. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, perenungan firman Tuhan saat ini berjudul Korban yang Sedang Berdarah. Nah, ayat inti firman Tuhan berkata dalam Markus 15, ayatnya yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Oke, mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, para imam dan penghulu keheran-heranan ketika mendapati bahwa Kristus sudah mati. Kematian di salib adalah suatu proses yang lambat. Sukar menentukan bila hayatnya berakhir. Karena apa? Belum pernah terdengar kabar bahwa seorang mati dalam 6 jam sesudah disalibkan. Imam-imam ingin memastikan kematian Yesus, dan atas anjuran mereka, seorang serdadu menusukkan sebilah tombak ke rusuk Yesus. Dari luka itu mengalirlah 2 jenis cairan yang jelas bedanya. Yang satu darah, yang lain lagi air. Nah, ini diperhatikan oleh semua orang yang melihatnya, dan Yohanes mengungkapkan kejadian itu dengan jelasnya. Ia berkata, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Itu terdapat dalam Yohanes 19 ayat 34 sampai 37. Sesudah kebangkitan, para imam dan penghulu menyebarkan berita bahwa Kristus tidak mati di salib, bahwa ia hanya pingsan, dan sesudah itu hidup lagi. Berita lain menegaskan bahwa bukannya tubuh yang sebenarnya dari daging dan tulang, melainkan yang serupa dengan tubuh, itulah yang dibaringkan di dalam kubur. Nah, tindakan serdadu-serdadu Roma membuktikan kebalikan berita palsu ini. Mereka tidak mematahkan kakinya, karena ia sudah mati. Untuk memuaskan imam-imam, mereka menusuk rusuknya. Kalau seandainya hayat belum hilang, luka ini akan menyebabkan kematian yang segera. Tetapi bukannya tusukan tombak, bukannya perasaan sakit di salib yang menyebabkan kematian Yesus. Seruan yang diucapkan dengan suara nyaring. Matius 27 ayat 50, Lukas 23 ayat 46. Pada saat kematian, darah dan air yang mengalir dari rusuknya, bahwa ia mati karena hati yang hancur. Hatinya hancur oleh penderitaan pikirannya. Ia dibunuh karena dosa dunia. Dengan kematian Kristus, punahlah harapan murid-muridnya. Mereka memandang pada kelopak matanya yang tertutup, dan kepalanya yang tunduk, rambutnya kusut dengan darah, tangan dan kakinya yang ditembusi paku, dan kesedihan mereka tidak terperikan. Sampai pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa ia akan mati. Mereka hampir tidak percaya bahwa sesungguhnya ia sudah mati. Karena bingung dengan kesusahan, mereka tidak teringat akan perkataannya yang meramalkan peristiwa ini. Tidak suatu pun yang telah dikatakannya memberi mereka penghiburan. Mereka melihat hanya salib dan korbannya yang sedang berdarah. Masa depan tampaknya gelap dengan putus asa. Nah, iman mereka kepada Yesus lenyaplah. Tetapi belum pernah mereka mengasihi Tuhan mereka seperti sekarang. Belum pernah sebelumnya mereka merasakan jasanya serta keperluan mereka akan hadiratnya. Saudara-saudara, mari kita renungkan akan lebih dalam. Di dunia yang masih banyak orang meragukan keberadaan Yesus dan tidak menghargai akan kematian Yesus, bagaimanakah hidup saya dapat menyaksikan bahwa Yesus nyata dan hidup hari ini? Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat lagi dikuatkan dengan firman Tuhan bahwa Yesus telah hidup, melayani, mati, dan bangkit oleh karena dosa dan kesalahan manusia, dan memberikan juga pengharapan kehidupan kekal kepada kami. Itulah sebabnya, biar kiranya kami menjadi umat Tuhan yang setia. Kami mau menyatakan kebenaran kepada banyak orang, mau menyampaikan Kristus yang telah mati dan hidup,
dan tabiat Kristus dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Maka diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.